بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Hari ini kita masih berada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mengadakan majelis pengajian tentang sirah Rasulullah pada bulan Rabiul Awal, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ulama, adalah sesuatu yang tidak masalah. Karena tujuannya untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi kita umat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum, sungguh-sungguh ada bagi kalian fi Rasulillah, di dalam Rasulullah, iswatun hasanah atau uswatun hasanah." Boleh dibaca dengan dua bacaan, tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah wal yawmal akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya Rasulullah adalah tauladan yang baik, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bagus untuk kita menirunya. Salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau melakukan puasa Senin dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang beliau dapatkan dari Allah pada hari Senin. Apa saja nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya pada hari Senin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La kayaumun, hari Senin adalah satu hari, wulidtu fihi, yang aku dilahirkan oleh ibu saya pada hari Senin tersebut." Ini kenikmatan yang pertama. Wa yawmun bu'ithtu, dan hari di mana saya diutus sebagai nabi. Ini kenikmatan yang kedua. Aw qala unzila alayya fihi, atau Nabi mengatakan pada hari Senin saya mendapatkan wahyu, yaitu yang pertama kali. Maka kelahiran Nabi adalah nikmat Allah, diutusnya Nabi adalah nikmat Allah, turunnya wahyu kepada Nabi adalah nikmat Allah. Tiga nikmat ini semuanya terkumpul pada hari Senin. Maka Rasulullah kemudian menyukai untuk shaumi yaumil itsnin, puasa pada hari Senin.
Ini salah satu sunnah dari Nabi yang bisa kita jadikan sebagai tauladan untuk kita lakukan. Melakukan puasa sunnah pada hari Senin. Demikian juga tauladan yang kedua dari perbuatan Nabi ini adalah kalau kita ingin mensyukuri nikmat Allah, maka marilah mensyukuri nikmat Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara mensyukuri nikmat Allah sudah dijelaskan oleh Nabi caranya, yaitu dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sebagai mukadimah sebelum kita mengadakan pengajian Umdatul Ahkam sebagaimana biasanya. Kita lanjutkan sekarang kajian kita tentang Umdatul Ahkam. Dan kita masih membahas hadis-hadis hukum berkaitan dengan sumpah. Hadis yang ke-310. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa barang siapa yang bersumpah ala yamini sabrin atas sumpah yang ditahan yang tertipu biha yang dia ingin memotong dengan sumpah tadi malam ri'in muslim hartanya seseorang yang muslim huwa fiha fajir padahal dia dalam sumpah tadi dusta laqiya Allah maka dia pasti akan berjumpa dengan Allah yaitu di hari kiamat nanti wa huwa alaihi ghadban sementara Allah penuh murka terhadapnya. Wa nazala lalu turunlah ayat ini innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila sesungguhnya orang-orang yang membeli menukar dengan perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka menukar dengan harga yang sedikit yaitu dunia ila akhir ayat sampai pada akhir ayat ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah bohong termasuk dosa besar. Sehingga orang yang sumpah bohong diancam oleh Allah, diancam oleh Nabi akan khutban, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa yang diancam dengan salah satu dari empat berarti dia adalah dosa besar. Diancam dengan murka Allah, atau diancam dengan laknat Allah, atau diancam dengan neraka, atau diancam dengan hukuman had di dunia, maka ini semuanya adalah dosa-dosa besar. Karena itu di dalam Islam boleh kita bersumpah, tapi harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, sumpah tersebut sumpah yang jujur. Kalau dusta, maka tidak boleh. Syarat yang kedua yang kita sebutkan dalam sumpah adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain nama Allah atau sifat Allah, tidak boleh kita menyebutnya dalam sumpah kita. Ini dua syarat apabila kita ingin bersumpah. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi ahli tafsir. Dia pernah menyatakan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi semuanya mengetahui bahwa saya kata beliau termasuk orang yang paling paham tafsir Quran. Kalau ada orang yang lebih pintar daripada saya tentang tafsir Quran, saya akan menuju ke tempat dia untuk ngaji sama dia, kata beliau. Nah, perkataan seperti ini bukanlah perkataan kesombongan. Karena perkataan seperti ini tergantung dengan apa niatnya. Niat beliau ketika mengatakan seperti itu untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa beliau pakar tafsir. Sehingga kalau mau ngaji tafsir sama saya seperti ini nggak masalah.
Sama dengan kalau panjenengan seorang dokter kemudian pasang plakat di rumah, dokter fulan, apakah itu sombong? Tidak. Tapi untuk memberitahu siapa yang sakit datang ke sini, saya dokter bisa mengobati. Ini enggak sombong. Maka masalah seperti ini tidak bisa ditafsiri dengan tafsiran yang jelek, tapi tafsir dengan tafsiran yang baik, sehingga kita punya perasaan yang baik kepada sesama muslim. Dan yang dimaksud yamin shahrin, sumpah yang ditahan. Maksudnya ditahan adalah ketika seseorang disuruh bersumpah di hadapan hakim. Nah, itulah yang disebut sebagai sumpah yang ditahan. Karena dia berada di depan hakim, ditahan di tempat tersebut untuk menyampaikan sumpah. Maka itulah yang disebut sebagai yamin shahrin, sumpah yang tertahan. Disebut tertahan karena dia ditahan atau didudukkan di depan hakim untuk bersumpah di hadapan beliau dalam kasus yang dia sedang menghadapinya. Faedah berikutnya, yang tatimi, memotong hartanya seorang muslim. Misalnya bagaimana? Misalnya mengambil tanah seorang muslim. Ini tanah kita, ini tanah orang lain. Sudah ada patoknya. Patoknya kita geser. Setelah itu kita bersumpah, padahal bohong. Sehingga karena kita berani bersumpah, maka kita dimenangkan. Patok yang sudah kita geser tadi, sehingga tanah kita jadi luas, nah, maka kita dimenangkan oleh hakim, maka tanah yang terluas terjadi menjadi hak kita. Itu namanya yang tapi memotong hartanya orang lain, ngambil hartanya orang lain. Kalau orang melakukan seperti ini, maka dia melakukan dosa besar. Pertama, karena dia bersumpah bohong, ini sudah dosa besar. Yang kedua, dia mendolimi seseorang dengan mengambil tanahnya, ini dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, meskipun hanya satu jengkal saja, itu sudah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, "Man dhalama qida shibrin." Siapa zalim mengambil tanah meskipun hanya satu jengkal, setengah. Minal ardi, dari tanah orang lain. Tuwiqahu, besok dia akan dikalungi tanah tadi, yaitu di hari kiamat, di neraka. Min sabli ardina, dari 7 lapis tanah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ini saya berikan contoh, kenapa? Karena sering terjadi seperti ini. Geser patok tanah, kemudian mendakwakan itu milik dia, atau dia membangun di tanahnya orang lain, setelah diberitahu ini bukan tanah Anda, ini tanah saya, masih nekat malah ngongkak. Nah, maka seperti ini dosanya besar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diancam dengan ancaman akan dikalungi tanah tersebut besok di akhirat. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi menyebutkan kata-kata fajir. Fajir itu arti aslinya adalah berbuat dosa. Tapi yang dimaksud di sini adalah bohong dalam sumpahnya. Maka perbuatan bohong, perkataan bohong disebut fajir, disebut perbuatan dosa, karena memang bohong termasuk perbuatan dosa. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-kadzib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta yahdi menunjukkan ilal fujur, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan dosa yahdi ilana, menghantarkan kepada api neraka. Jadi biasanya kalau orang itu sudah bohong, maka merembet kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kalau sudah merembet kepada perbuatan dosa-dosa yang lain, maka dia akan cebur ke dalam neraka. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka orang yang berdusta disebut oleh Nabi dengan istilah fajir, melakukan perbuatan dosa. Faedah terakhir,
Dalam hadis ini perawi hadis menyebutkan ayat ini. Wa nazala, turun ayat innal ladzina, dan seterusnya. Dia tidak menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena dia hanya menyampaikan ayat, bukan membaca atau tilawah Al-Quran. Jadi ayat itu kalau kita sampaikan, niatannya hanya menyampaikan, bukan membaca, bukan tilawah, maka tidak perlu ta'awud. Yang perlu ta'awud adalah kalau kita niatan membaca. Masuk rumah, kemudian ngambil Quran, dibuka. Nah, ini berarti tilawah. Ya. Pengen tilawah, ta'awud. Tapi kalau misalnya saya ditanya, so apa dalilnya ini masalah ini? Saya menjawab, oh dalilnya ini ayat ini. Saya nggak perlu ta'awud. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW seperti itu. Maka termasuk kesalahan para khatib adalah ketika dia naik mimbar mengatakan Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini dianggap oleh para ulama kesalahan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengatakan A'udzu billah, dan Allah tidak perlu berlindung kepada siapapun. Aku berlindung billah kepada Allah. Apakah Allah pernah berlindung kepada dirinya? Tidak pernah. Nah, maka tidak perlu mengatakan billah ketika kita mengatakan Allah berfirman. 361. Anil Ash'ath bin Qais radhiyallahu anhu qala. Ash'ath bercerita, kami adalah baini antara saya wa baina rajulin, dengan seseorang laki-laki dewasa, khusumatun, pertengkaran, fi bi'rin, dalam masalah sumur. Fakhtasamna, lalu kami mengadu, ila, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, syahidaka, dua orang saksi kamu datangkan. Atau kalau tidak, yaminuhu, maka sumpahnya orang tadi yang berlalu. Qultu, saya menjawab, idzan, kalau begitu, yahlifu, dia akan bersumpah, wala yubali, dan dia tidak akan peduli, karena dia memang orang jelek, nggak akan peduli dosa dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, man halafa ala yamini sabrin, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah yang ditahan, yang ketatimu biha, yang dia ingin memotong dengan sumpah tadi, malam ri'in muslimin, hartanya seorang muslim, huwa fiha fajir, padahal dia dalam sumpah tadi dusta, laki Allah, pasti dia jumpa dengan Allah besok di akhirat, wa huwa alaihi rabban, sementara Allah penuh murka kepada dirinya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, hanya bedanya dalam hadis ini disebutkan sababul wurudnya. Sababul wurud adalah sebab kenapa Nabi menyampaikan hadis. Jadi hadis itu ada dua macam. Ada yang disampaikan oleh Nabi tanpa sebab. Ini disebut hadis ibtidai. Ada yang disampaikan oleh Nabi karena ada sebab yang muncul. Ini namanya hadis sababi. Sama dengan ayat Quran. Ada yang turun tanpa sebab, namanya ayat-ayat sababiyah. Ada yang turun ada sebabnya, namanya yang tanpa sebab namanya ibtidaiyah. Yang ada sebabnya namanya sababiyah. Rata-rata ayat Quran turun tanpa sebab. Rata-rata hadis Nabi juga turun tanpa sebab. Tapi di sini ada sebabnya. Pada waktu itu ada dua orang sahabat Nabi. Satunya Ash'af, satunya lagi orang lain. Orang lain ini nanti saya siapa dia? Apakah dia seorang munafik? Apakah dia sahabat Nabi yang lain? Anggaplah dia munafik, karena dia dalam kasus ini disebutkan sebagai orang yang jelek, yang tidak peduli bahwa dia akan bersumpah bohong. Ini sumurnya direbutkan oleh sahabat Nabi namanya Ash'af sama orang lain.
Tapi faktanya sumur ini sudah dikuasai atau dipakai oleh orang lain tadi. Padahal yang memiliki adalah Ash'af. Nah, karena faktanya yang memakai adalah orang lain, maka Nabi mengatakan, syahidakan, kamu datangkan dua orang saksi bahwa sumur yang dipakai orang itu adalah milik kamu. Nah, maka Ash'af mengatakan, saya tidak punya dua orang saksi. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu tidak punya dua orang saksi, maka orang yang menggunakan sumur tadi cukup bersumpah. Demi Allah, ini sumur saya. Faktanya saya yang menguasai sekarang ini. Saya cukup sumpah saja. Maka kalau ada barang direbutkan, orang yang ingin merebut tanpa dia menguasai barang tadi, dia wajib bawa saksi. Sementara orang yang sudah menguasai barang tadi, dia cukup menyampaikan apa? Sumpah. Maka Ash'as yang merasa betul-betul memiliki sumur ini, dia mengatakan, kalau disuruh sumpah, dia pasti akan sumpah. Dan dia tidak akan peduli mau sumpah palsu, mau sumpah bohong, nggak akan peduli. Karena orangnya memang orang jelek. Ya mungkin orang munafik ini. Nah, maka Rasulullah memberikan keputusan, siapapun sumpah dengan sumpah bohong untuk mengambil harta orang lain, nanti Allah marah kepadanya besok di akhirat. Nabi sekadar memberikan peringatan saja. Tapi Nabi tidak bisa memaksa. Dan apabila Nabi memenangkan orang yang merebut sumur tadi, ini sumurnya Ash'af, tapi karena dikuasai oleh orang lain yang dolim, dan Ash'af tidak punya bukti, tidak punya dua saksi bahwa itu sumur dia, akhirnya orang yang merebut tadi dimenangkan. Maka meskipun dia dimenangkan, tetap hukumnya di hadapan Allah itu sumurnya adalah sumur haram bagi dia. Sehingga keputusan hakim tidak menyebabkan yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, tidak. Ini kamu saya menangkan. Tapi kalau kamu bohong, hati-hati. Kamu besok di akhirat berjumpa dengan Allah dimarahin. Itu maksudnya. Sehingga hukumnya hakim tidak mengubah apa? Hukum Allah sama sekali. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Kita lanjutkan hadis 362. Wa an Thabit bin Tuhak al-Ansari radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Thabit berbai'ah Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah pohon. Wa anna, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa, barang siapa yang bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, bimillatin ghairil Islam, dengan satu agama selain Islam, kadiban, padahal dusta, muta'ammidan, dan dia sengaja, fahuwa kama qala, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Wa man qatala nafsahu, dan barang siapa yang bunuh diri, bisyai'in, dengan sesuatu barang, sesuatu senjata, udziba bihi, dia akan disiksa dengan senjata tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walaysa ala rajulin nadrun, dan tidak wajib seseorang itu melakukan nadar, fima la yamlik, pada sesuatu yang dia tidak memiliki. Wa fi riwayatin wala'nul mu'min, dan melaknat orang mukmin, kaqatlih, itu seperti membunuh dia. Wa fi riwayatin wa man idda'a, barang siapa yang mendakwa dakwa kadzibah, satu dakwaan dusta, liyatakatsara biha, supaya dia memperbanyak harta dengan dakwah tadi, lam yazidullah, Allah tidak akan menambah kepada dia illa kecuali semakin sedikit hartanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membahas 4 masalah. Masalah yang pertama, bersumpah dengan satu sumpah dengan agama selain Islam padahal dusta. Contohnya bagaimana? Contohnya, orang kepergok mencuri, tetapi kemudian dia mengingkari. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Kalau saya mencuri, maka saya sudah menjadi Yahudi. Dia ngomong begitu. Kalau saya mencuri, maka saya sudah menjadi Yahudi. Padahal dia dusta.
Artinya betul-betul dia mencuri. Tapi dia mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Maka fahuwa kama qala, berarti dia seperti yang dia ucapkan. Artinya betul-betul jadi Yahudi. Sehingga hati-hati ngomong sumpah. Sumpah untuk menguatkan bahwa dia tidak mencuri. Sehingga dia mengatakan, demi Allah saya tidak mencuri. Kalau saya mencuri berarti saya Yahudi. Atau kalau saya mencuri berarti saya Hindu. Padahal dia betul-betul mencuri, berarti betul-betul dia sudah Hindu. Berarti betul-betul sudah apa? Dianggap sebagai non-Muslim. Tapi apakah betul-betul murtad? Nah, dalam hal ini dibagi dua hukumnya. Kalau dia melakukan seperti itu dengan menghalalkan apa yang dia lakukan, menganggap perbuatannya halal, maka dia sudah murtad karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah menyebabkan murtad. Sama dengan orang mengambil minuman keras kemudian mengatakan ini minuman keras halal, murtad sudah. Kenapa? Minuman keras itu diharamkan oleh Allah, malah dia halalkan. Tapi kalau dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, dia hanya ingin menutupi pencurian yang sudah dilakukan, sehingga dia memberikan sumpah seperti itu tadi, maka dia tidak sampai menjadi murtad, tapi dia sudah melakukan dosa besar sekali. Sama dengan orang yang minum minuman keras, tapi dia tidak menghalalkan minuman keras. Dalam hati masih meyakini ini sebenarnya haram, tapi lezat ya saya minum saja. Nah, orang seperti ini tidak disebut murtad, tapi dia fasik karena dia dosa besar. Monggo. Idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila kumpul antara halal dengan haram, dimenangkan yang haram, maka hukumnya haram. Baik, kita lanjutkan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udzira bihi yaumil qiyamah. Orang yang bunuh diri maka dia disiksa dengan barang yang dia bunuh diri dengannya besok di hari kiamat. Berarti bunuh diri termasuk dosa besar. Karena diancam akan disiksa oleh Allah di hari kiamat, berarti di dalam neraka. Hadis ini diperinci oleh Nabi dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, "Man qatala nafsahu bihadidah." Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan satu senjata tajam, maka senjata tajamnya ada di tangannya, dia akan tusuk-tusuk ke dalam perutnya di dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang minum saman racun, baikon misalnya, lalu dia bunuh diri dengannya, maka dia akan menanggak baikon tadi di dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Waman taradda, dan barang siapa yang menjerumuskan diri, mencemplungkan diri, menjatuhkan diri, menjabal dari gunung, lalu bunuh diri dengannya, maka dia akan menjatuhkan diri terus-menerus dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih. Maka balasannya sesuai tingkahnya. Kalau tingkahnya minum baygon, dibalas oleh Allah minum baygon terus di hari kiamat di dalam neraka. Tapi kata-kata kekal di sini tafsirannya sama dengan dua tafsiran tadi. Kalau dia melakukannya dengan menganggap perbuatannya halal, maka berarti dia sudah murtad, berarti kekal betul-betul di neraka nggak bisa keluar. Karena orang murtad berarti sudah kafir. Tapi kalau dia tidak menghalalkan apa yang dilakukan, berarti maksudnya dia berada di neraka lama sekali. Saking lamanya seolah-olah disebut sebagai apa? Kekal di dalam neraka. Mudah-mudahan bisa dipahami supaya kita tidak sesat dalam memahami dalil sebagaimana sesatnya orang-orang Khawarij. Mereka memahami hadis-hadis seperti ini dipahami secara zahirnya, siapapun melakukan dosa besar jadi berarti dia murtad. Enggak, salah.
Kemudian yang ketiga, orang yang bernadar tetapi dia tidak memiliki, maka tidak wajib untuk melakukan nadarnya. Contoh, orang sakit kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau saya sembuh, maka saya akan infak 100 juta. Padahal dia orang miskin. Uang 1 juta saja jarang dia pegang. Kolo-kolo pegang uang 1 juta. Jarang-jarang. Dia mengatakan saya akan infak 100 juta. Nah, maka kalau dia betul-betul sudah sembuh, maka dia tidak wajib untuk infak 100 juta. Kenapa? La yamlik, tidak memiliki. Kata-kata la yamlik boleh juga diartikan tidak menguasai. Artinya tidak mampu. Misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya, maka saya akan haji dengan berjalan kaki. Padahal orangnya sudah tua renta, usia 70 tahun. Dari Indonesia jalan kaki ke Saudi, apa yang bisa? Tidak akan mampu dia seperti itu. Maka ini termasuk yang tidak wajib untuk dilakukan. Tapi karena sudah terlanjur bernadar, maka orang yang melanggar nadarnya disuruh untuk membayar kafarah. Nah, kafarahnya bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah. Fakafaratuhu. Al-Maidah ayat 89. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian makan, biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau merdekakan budak. Sekarang budak tidak ada, berarti pilihannya hanya dua. Kasih makan 10 miskin, atau kasih pakaian 10 miskin. Kalau dua ini sama-sama tidak bisa, faman lam yajid fasyam thalathati ayyam. Silakan puasa 3 hari. Itulah kalau nazarnya tidak ditunaikan. Kemudian yang keempat, Rasulullah membahas tentang melaknat orang beriman sama dengan membunuhnya. Berarti melaknat orang beriman termasuk dosa besar. Melaknat misalnya mengatakan la'anakallah, semoga Allah melaknat Anda, atau mengatakan la'natullah alaih, semoga Allah melaknati dia. Maka jangan mudah-mudah mengucapkan laknat meskipun kepada ahli bid'ah. Contohnya siapa ahli bid'ah? Misalnya tokoh Syiah namanya Khomeini. Dia sudah mati. Tapi kemudian Anda benci sama ahli bid'ah, akhirnya Anda mengatakan laknatullah atas Khomeini. Jangan. Kenapa? Karena meskipun dia ahli bid'ah, tapi dia masih seorang muslim. Loh, ahli bid'ah kok muslim? Ya memang ahli bid'ah itu muslim. Kapan ahli bid'ah itu menjadi kafir? Ahli bid'ah menjadi kafir apabila dia mengatakan sesuatu yang menyebabkan dia kafir, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kafir. Nah, sekarang ada tokoh Syiah, dia sesat, tapi dia tidak kita ketahui mengatakan sesuatu yang menyebabkan kafir. Berarti ya tidak boleh kita mengatakan laknat Allah atas dia. Contohnya bagaimana? Mengatakan sesuatu yang menyebabkan kafir. Contohnya mengatakan Aisyah istri Nabi berzina. Oh, kalau ngomong gitu kafir. Nah, sekarang Khomeini yang sesat itu apakah pernah mengatakan Aisyah istri Nabi zina? Saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah ketemu sama Khomeini. Contoh yang lain, kalau ada orang Syiah mengatakan ayat Quran ini 30 juz, ini sudah berubah, mestinya bukan 30 tapi 60 juz misalnya, kafir sudah. Nah, sekarang apakah Khomeini tokoh Syiah itu pernah mengatakan Quran berubah? Kalau dia pernah mengatakan Quran berubah, berarti kafir dia. Tapi kalau tidak, kita belum bisa memastikan kekafirannya. Jadi orang-orang ahli bid'ah hukum asalnya masih seorang muslim.
Kapan menjadi kafir? Menjadi kafir kalau mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, karena waktulah yang membatasi kita. Dan Isya 18.42, sekarang sudah 41, tinggal 1 menit. Nah, maka kita juga sampai di sini. Kalau ada pembahasan dipersilakan.